Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat Maruf. Di mana untuk video kali ini itu untuk mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SST, MK, MM, MHUM dengan tema atau judul Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Berikut adalah latar belakang masalah UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM juga menghadapi beberapa masalah yang menghambat pertumbuhan, seperti yang pertama keterbatasan modal. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Kedua, keterbatasan teknologi. UMKM seringkali tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Yang keempat, keterbatasan pasar. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Yang kelima, keterbatasan regulasi. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi regulasi yang berlaku. Berikut adalah fokus identifikasi masalah. Permasalahannya adalah keterbatasan modal. Deskripsinya 44 juta dari 65 juta UMKM belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Sumbernya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022. Lalu permasalahan yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Deskripsinya kurangnya keterampilan dan pengetahuan manajerial. Sumber dari Badan Pusat Statistik 2020. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan teknologi. Deskripsinya 74% UMKM belum menggunakan teknologi digital. Sumbernya Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021. Lalu yang selanjutnya regulasi dan birokrasi. Deskripsinya kesulitan memenuhi regulasi dan birokrasi yang rumit. Sumbernya Badan Pusat Statistik 2020. Lalu yang terakhir keterbatasan jaringan dan kemitraan. Deskripsinya kurangnya jaringan dan kemitraan dengan pemasok, distributor atau institusi pendukung lainnya. Sumbernya Badan Pusat Statistik 2020. Berikut adalah pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengevaluasi peran hukum bisnis terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan ekonomi. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dari sebelumnya telah dipublikasikan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai langkah berikut. Yang pertama, identifikasi sumber. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan termasuk jurnal akademik, buku laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berhubungan dengan UMKM, hukum bisnis, dan ekonomi. Sumber-sumber ini diperoleh dari database akademik seperti Google Scholar, Gestor, dan perpustakaan universitas. Lalu yang B adalah seleksi sumber. Setelah mengidentifikasi sejumlah sumber potensial, peneliti melakukan seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap topik penelitian. Kriteria seleksi meliputi tahun publikasi dalam 10 tahun terakhir, keterikatan langsung dengan topik, dan reputasi penerbit. Lalu yang C adalah ekstraksi data. Informasi yang relevan dari setiap sumber yang terpilih diekstraksi dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema untuk penelitian seperti peran hukum bisnis, tantangan yang dihadapi UMKM, dan dampak ekonomi. Berikut adalah kajian teori. Definisi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Usaha mikro memiliki omset maksimal 300 juta per tahun dan memiliki aset maksimal 50 juta. Usaha kecil memiliki omset maksimal 2,5 miliar rupiah per tahun dan memiliki aset maksimal 500 juta rupiah. Usaha menengah memiliki omset maksimal 50 miliar rupiah per tahun dan memiliki aset maksimal 10 miliar rupiah. Teori pendukung UMKM. 1. Teori
Ekonomi Mikro Schumpeter 1934. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, teori manajemen Misberg 1979. UMKM memiliki struktur organisasi yang sederhana dan fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Teori kewirausahaan Kirchner 1973. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Lalu yang keempat, teori sumber daya Barney 1991. UMKM memiliki sumber daya yang terbatas sehingga harus dapat mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. 1. Dampak ekonomi. Peningkatan kepatuhan hukum dan regulasi. Pelaku UMKM yang memahami dan mematuhi aturan hukum bisnis menunjukkan peningkatan signifikan dalam keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Kepatuhan ini mencakup aspek legalitas usaha, seperti perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap standar kualitas. Kurniawan 2017. B. Peran penting perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang memadai memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM, sehingga mereka lebih berani untuk melakukan inovasi dan ekspansi usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Setiawati et al. 2016 yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan daya saing UMKM. C. Akses terhadap informasi hukum. Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses memfasilitasi pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Studi ini menentukan bahwa pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait membantu meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMKM. Uwigbe dan Azibolarbe 2013. Yang kedua, analisa teori ekonomi, pembahasan kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengurangan resiko hukum dan peningkatan kepercayaan dari mitra bisnis dan konsumen. Sebagai contoh, usaha yang memiliki izin dan memenuhi standar kualitas lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan usaha. Wang 2016. Lalu yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Pelaku UMKM yang memenuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan karena faktor-faktor berikut. A. Pengurangan resiko hukum. B. Peningkatan kepercayaan dan mitra bisnis dan konsumen. C. Mudahnya mendapat izin dan sertifikasi. D. Perlindungan hukum sebagai stimulus inovasi. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bisnis memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan UMKM. Kepatuhan hukum, perlindungan hak, dan akses informasi hukum adalah faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan hukum, dan menyediakan akses informasi hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM. Rekomendasi 1. Peningkatan akses ke sumber daya keuangan. Pemerintah dan lembaga keuangan harus meningkatkan akses ke sumber daya keuangan bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah. Yang kedua, peningkatan teknologi. UMKM harus meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam operasionalnya, seperti menggunakan aplikasi manajemen keuangan dan pemasaran online. 3. Peningkatan kapasitas SDM. UMKM harus kapasitasnya melalui pelatihan dan pengembangan, seperti pelatihan manajemen dan pemasaran. Peningkatan pemasaran. UMKM harus meningkatkan pemasaran dengan menggunakan strategi pemasaran digital dan promosi online, seperti menggunakan media sosial dan iklan online. Lalu yang terakhir, dukung pemerintah. Pemerintah harus memberikan dukungan dan bantuan kepada UMKM, seperti memberikan insentif pajak dan bantuan teknis. Sekian pemaparan presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.